Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Kumala Hayati, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan saya hormati seluruh rekan-rekan yang berkesempatan mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang milestone 3. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Andi Nur Arif, dan kedua rekan saya yaitu ada Yakaria Daniel Manalo dan Putri Adelia. Baik, yang pertama yaitu penjelasan tentang profil usaha. Yang pertama, usaha kami ini yaitu bernama Yamyao. Mengapa kami memilih ide bisnis ini? Alasannya yaitu kami ingin memperkenalkan produk camilan berupa wonton cheese stick dengan lelehan rasa seperti coklat, matcha, dan taro, serta topping yang menarik yang tentunya dapat dikonsumsi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang kedua yaitu berikan penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan oleh bisnis kami. Yaitu kami memproduksi wonton cheese stick dengan cara rumahan tanpa menggunakan mesin. Dalam prosesnya, kami tentu memilah dan memilih bahan pokok yang kami gunakan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas meskipun harga jual yang kami tetapkan murah. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana usaha kami memecahkan masalah dan menghasilkan pendapatan. Dalam hal penyelesaian masalah, terutama masalah pada rasa, kualitas makanan atau pelayanan, kami menyediakan layanan pelanggan yang dapat diakses melalui halaman Instagram dan WhatsApp, di mana konsumen dapat memberikan feedback baik berupa kritik maupun saran mengenai produk kami, sehingga kami dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu masalah atau peluang. Yang pertama yaitu ada konteks, yaitu kapan dan apakah masalah yang telah terjadi. Sebelumnya kami tidak menerima kritik maupun saran dari para pelanggan, baik itu mengenai rasa produk, kualitas produk, dan pelayanan yang kami berikan kepada pelanggan. Namun kami telah menerima saran berupa ukuran produk yang perlu ditingkatkan, karena konsumen merasa kurang puas dengan ukuran yang hanya memiliki satu varian saja. Oleh karena itu kami membuka dan menerima kritik dari para konsumen. Yang kedua yaitu masalah. Apa akar penyebab masalahnya? Kami menganalisis bahwa akar penyebab masalah produk kami adalah ukuran produk yang perlu ditingkatkan, seperti ukuran kecil, sedang, dan besar. Yang ketiga yaitu alternatif. Apa yang dilakukan pelanggan sekarang untuk memperbaiki masalah tersebut? Dalam mengatasi masalah tersebut, pelanggan memberikan kritik dan saran kepada kami melalui WhatsApp. Selain itu, mereka mengatakan bahwa mereka membeli beberapa produk kami, merasa puas dan tidak kurang saat mengkonsumsinya. Yang selanjutnya yaitu pelanggan. Siapa yang paling sering mengalami masalah? Pelanggan yang belum melakukan pre-order sering kehabisan stok karena kami hanya memproduksi sesuai dengan permintaan pasar. Pelanggan yang tidak melakukan pre-order akan beresiko kehabisan stok produk Yamyao karena kami hanya menyediakan stok sedikit dan tidak banyak dalam setiap harinya. Yang selanjutnya itu dampak emosional. Bagaimana perasaan pelanggan? Menurut beberapa pelanggan yang kehabisan stok karena tidak memesan terlebih dahulu, mereka merasa sedih dan kesal karena mereka lupa memesan dan tidak mendapatkan stok pada hari tersebut. Yang selanjutnya itu dampak yang dapat diukur. Apa dampak yang dapat diukur dalam unit? Konsumen harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan produk kami yang jumlahnya terbatas setiap harinya. Dengan begitu, produk kami yang tidak dapat memenuhi permintaan konsumen setiap hari akan selalu ditunggu-tunggu oleh pembeli. Oleh karena itu, kami juga harus menjaga kualitas, rasa, dan pelayanan kami. Yang selanjutnya yaitu kekurangan alternatif. Apa saja kekurangan dari alternatif tersebut?
Kerugian yang kita alami dari strategi ini adalah keuntungan yang kita dapatkan setiap harinya tidak maksimal, karena kita hanya menjual produk dalam jumlah yang terbatas. Resiko yang paling tinggi adalah kita dapat kehilangan konsumen, dan pelanggan akan beralih ke produk lain. Baik, ya, materi selanjutnya yaitu masalah wawancara dan hasil survei. Berapa banyak pelanggan yang Anda wawancarai? Sejauh ini kami telah mewawancarai 57 pelanggan. Pertanyaan kedua yaitu apa mode wawancara yang dilakukan? Kami telah mendistribusikan kuesioner kepada para pelanggan kami dan melakukan beberapa wawancara langsung dengan para pelanggan mengenai kepuasan mereka terhadap produk kami. Yang pertanyaan ketiga yaitu berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusinya? 28% pelanggan menginginkan ukuran yang lebih besar, dan 53%-nya yaitu tidak masalah dengan ukuran yang saat ini. Mereka setuju dengan solusi kami, yaitu dengan menambahkan beberapa varian ukuran produk, dan lebih dari 70% pelanggan menginginkan lebih banyak stok untuk setiap harinya. Pertanyaan keempat yaitu berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui hal tersebut. 19% pelanggan merasa puas dengan ukuran produk saat ini dan tidak memerlukan ukuran tambahan. Baik, materi selanjutnya yaitu estimasi ukuran pasar terkait TAM, SAM, dan SOM. Yang pertama yaitu TAM. Berdasarkan data statistik pada tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Lampung yang berusia 18-25 tahun mencapai 766.000 jiwa, dengan total pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan ringan sebesar Rp11.341. Maka estimasi ukuran pasarnya adalah TAM sama dengan 766.000 jiwa dikali Rp11.341 sama dengan Rp8.687.206 dengan persentase yaitu 100%. Jadi estimasi total addressable market YAMYO adalah Rp8.687.206 jika asumsinya adalah semua potensi konsumen membeli produk. Yang kedua yaitu SAM. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Bandar Lampung pada tahun 2022 dengan rentang usia 18-25 tahun adalah 102.000 jiwa, dengan total pengeluaran rata-rata per kapita untuk jajan sebesar Rp16.683. Maka estimasi SAM-nya adalah SAM sama dengan 102.000 jiwa dikali Rp16.683 sama dengan Rp1.701.666 dengan persentase yaitu 19,66%. Jadi estimasi SAM YAMYO adalah Rp1.701.666 jika asumsinya semua konsumen potensial membeli produk tersebut. Yang ketiga, SOM. Dengan target pasar mahasiswa Universitas Lampung, diketahui jumlah mahasiswa pada tahun 2022 adalah 1.221 orang. Dengan rata-rata total pengeluaran bulanan untuk jajan adalah 100.000, maka estimasi SOM-nya adalah SOM 1 dikali 100.000 sama dengan 100.000 dengan persentase 5,9%. Jadi estimasi potensi jangkauan pasar yang dapat kami realisasikan dari total ukuran pasar hanya 5,9%. Kami merasa ini tidak terlalu valid karena ada keterbatasan akses ke data yang kami butuhkan untuk menganalisis pasar potensial dan memperkirakan ukuran pasar TAM, SAM, dan SOM. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang customer persona. Riza adalah salah satu mahasiswa di Universitas Lampung yang memiliki jadwal kuliah yang padat. Bahkan di tengah-tengah jam makan siang, ia menyukai makanan
seperti camilan dengan rasa yang manis dan juga memiliki rasa gurih dan renyah. Karena menurutnya makanan yang manis dapat membuat suasana hatinya menjadi senang, sehingga ia dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan suasana hati yang senang. Dan ia dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ia menginginkan makanan yang dapat dimakan dalam sekali suap sehingga meminimalisir jatuhnya noda makanan pada pakaian yang dapat membuat pakaiannya terlihat tidak rapi. Dia memiliki etos yang dikategorikan sebagai orang yang ambisius, pekerja keras, dan ekstrovert. Ia merasa frustasi ketika ia sulit menemukan jajanan yang sesuai dengan ekspektasi, baik dari segi rasa maupun harga. Yang kedua yaitu kemasan makanan ringan yang besar akan sulit untuk dimasukkan ke dalam tas. Dan ia merasa sulit untuk menghilangkan noda pada pakaian yang terkena remah-remah makanan atau topping dari makanan tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu kanvas proposisi nilai. Yang pertama ada kualitas rasa yang luar biasa, produk dengan rasa yang enak dan unik yang akan membuat pelanggan menjadi senang. Yang kedua yaitu kemasan yang menarik, estetis dan menariknya kemasan juga berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu konsistensi dan ketersediaan produk, memastikan produk untuk selalu tersedia dan konsisten dalam kualitas yang baik. Yang keempat yaitu layanan pelanggan yang baik, respon cepat dan keramahan dalam berinteraksi dengan pelanggan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Yang kelima yaitu promosi dan diskon. Penawaran khusus seperti diskon dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang kami tawarkan adalah stik keju dengan beberapa variasi rasa kekinian yang diantaranya ada coklat, ada matcha, dan ada taro. Pemesanan dan pengiriman dapat dilakukan secara online. Yang kedua yaitu layanan pelanggan yang responsif, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang siap membantu pelanggan dengan berbagai pertanyaan, keluhan ataupun masalah yang mereka alami. Yang ketiga yaitu promosi dan diskon, memberikan promosi dan diskon khusus kepada pelanggan agar mereka membeli lebih banyak produk kami. Pelanggan akan merasa senang ketika mereka merasa diperhatikan, dihargai, dan mereka merasa puas terhadap produk dan layanan yang telah kami berikan. Di antaranya yaitu responsif dan ramah, yang kedua yaitu kemudahan akses, yang ketiga yaitu kualitas produk dan atau layanan. Sejauh ini masalah yang kami ketahui dari setiap pelanggan adalah mengenai ukuran produk dan juga ketersediaan dari wonton cheese stick ini, karena para pelanggan menginginkan berbagai macam ukuran dari produk kami. Jadi kami akan menyediakan beberapa variasi ukuran dari wonton cheese stick ini. Yang selanjutnya itu mereka akan merasa sedih dan kesal karena mereka lupa memesan terlebih dahulu, sehingga mereka kehabisan stok dan berujung tidak mendapatkan produk kami pada hari tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah solusi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama itu adalah meningkatkan varian ukuran produk dari yang semula hanya berukuran kecil. Sekarang kami dapat memberikan ukuran yang berbagai varian dari sedang maupun besar. Yang kedua yaitu menggandakan stok yang semula per hari kami hanya memproduksi 20 kotak, maka untuk kedepannya kami akan memproduksi 40 kotak per hari. Yang ketiga yaitu inovasi rasa. Kami akan menambahkan beberapa rasa baru agar pelanggan tidak merasa bosan dengan rasa yang tersedia.
Yang selanjutnya itu buat daftar manfaat dari solusi Anda. Yang pertama itu membantu pelanggan dalam memilih ukuran produk yang tepat menurut biaya mereka dan juga selera mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan yang sering kehabisan stok dalam pemesanan wonton cheese stick. Yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan dan meminimalkan kebosanan pelanggan dengan rasa yang sama. Baik, selanjutnya di sini terkait dengan analisis persaingan. Di sini ada 4 pesaing yang sudah kita analisis. Yang pertama, kompetitor pertama itu ada dari Keju Aroma, Piscok Lumer, Ngemil, dan juga Mami Keki. Di mana produknya di sini dari Keju Aroma itu cheese stick juga atau stick keju. Kemudian dari Piscok Lumer itu coklat banana. Kemudian dari Ngemil, kompetitor ketiga, itu mereka ada produk dessert box, melting brownies, dan juga coklat risol. Kemudian dari kompetitor keempat itu banana crispy, cheese roll stick, dan juga round donuts. Nah, dari harganya di sini kompetitor pertama itu 2.000 per pieces, kompetitor kedua 2.500 per pieces, sementara kompetitor ketiga dan untuk masing-masing produk itu ada dessert box-nya 17.000 untuk satu box, melting brownies-nya 16.000 per box, kemudian coklat risol-nya 10.000 per mika. Kemudian di kompetitor Mami Eki atau kompetitor keempat itu banana crispy-nya 22.000 per box, cheese roll stick-nya 15.000 per box, dan round donut-nya 20.000 per box. Sementara buat Yamel sendiri atau produk kami, itu kami memasang tarif harga sekitar 7.000 per box. Kemudian di sini juga ada branding channels-nya. Ini kompetitor pertama dan kompetitor kedua itu memiliki branding channels yang sama, yaitu direct marketing atau pemasaran langsung ini melalui student kooperatif atau koperasi mahasiswa. Sementara di kompetitor ketiga mereka menggunakan marketplace online seperti GrabFood, dan di kompetitor Mami Eki atau kompetitor keempat ini menggunakan marketplace online juga seperti GrabFood, sosial media, dan juga menggunakan sosial media seperti Instagram dan TikTok. Sementara produk kami itu menggunakan sosial media, Instagram, dan WhatsApp. Untuk packagingnya, kompetitor pertama dan kompetitor kedua untuk packagingnya sama, itu plastic bags ya atau kantong plastik. Kompetitor ketiga menggunakan mika, kemudian kompetitor keempat itu paper lunchbox, dan kami menggunakan tin wall atau box. Di sini ada market views dan juga ada UVP, unique value proposition, dan juga ada add more as required atau tambahkan lebih banyak sesuai dengan kebutuhannya di sini. Oke, baik. Materi selanjutnya terkait dengan Lean Canvas. Di sini yang pertama itu ada problem. Itu yang pertama itu butuh cemilan sebagai cemilan pengganti main, makan di sela-sela kesibukan pekerjaan dan nugas gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada food with a sweet, ya, makanan dengan rasa manis yang tidak menimbulkan noda, makanan yang praktis, yang tidak menimbulkan noda, dan juga makanan yang praktis untuk dibawa kemana saja dan bisa dimakan kapan saja. Kemudian ada solution atau solusinya. Di sini solusinya itu yaitu menghadirkan makanan ringan dengan rasa manis dan gurih, serta ukuran yang praktis yang dapat dimakan dalam satu kali suap atau satu kali gigitan, sehingga meminimalisir noda pada pakaian. Nah, di sini kita tersedia juga ukuran, di mana di sini ada ukuran 200 gram, 250 gram, dan juga large size itu 300 gram. Nah, jadi customer itu dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan mereka. Kemudian kita di sini ada unique value proposition. Yang kita mengenai itu enjoyment in every bite, ya. Dan ini berarti kenikmatan di setiap gigitan yang kita adopsi untuk memakan stick cheese roll ini hanya dalam satu gigitan. Tadi sini kita menggunakan kampanye dengan enjoyment in every bite, gitu ya. Itu yang pertama itu menggunakan bahan yang premium,
dan juga berkualitas, kemudian harganya terjangkau, tersedia dengan berbagai rasa, diantaranya ada seperti coklat, taro, dan juga matcha gitu. Dan kita menggunakan 2 lapisan kulit pangsit yang menghasilkan rasa yang lebih crunchy atau garing, dan tersedia juga dalam 3 kemasan, yaitu kecil, sedang, dan juga besar. Kemudian di sini terdapat unfair advantage. Nah, di unfair advantage ini sponsor seminar, kemudian hubungan dengan organisasi kemahasiswaan dan juga dengan dosen, kemudian ada lokasi yang strategis. Kemudian customer segment. Di sini mahasiswa dan siswa yang tidak memiliki banyak waktu luang dan juga pecinta cemilan manis serta konsumen dengan menengah untuk menurunkan pendapatan. Jadi artinya berarti di sini buat konsumen yang pendapatan menengah ke bawah itu bisa untuk mengonsumsi cheese roll dengan harga yang lebih terjangkau, affordable, tetapi dengan kualitas atau rasa yang tidak kalah jauh dari harganya. Kemudian ada existing alternative. Itu di sini alternatifnya seperti yang tadi terdapat dari pesaing. Itu ada 4, ada keju aroma, piscok lumer, nomil, dan mami keki. Kemudian di sini ada key matrix ya. Key matrix itu adalah jumlah kotak, jumlah pelanggan, dan pendapatan rata-rata per pelanggan. Kemudian di sini ada high level concept, yaitu Indofood for snack. Kemudian di sini kita menggunakan channels atau saluran pemasaran, itu WhatsApp dan Instagram. Kemudian kita menggunakan early adopters, yaitu siswa atau mahasiswa yang melewatkan makan siang dan tahan lapar sampai kelas, dan juga tugas yang sudah selesai. Dan di sini ada cost structure. Di sini ada biaya bahan baku, biaya pengemasan, promosi, dan juga ada biaya operasional. Kemudian di sini ada revenue streams atau aliran pendapatan. Itu kita dari stick keju pangsit yang kita jual di harga 7.000 per boxnya. Kemudian kita juga menggunakan limbah dari minyak goreng bekas masak cheese roll tadi, itu kita jual sekitar 3.000 sampai 5.000 per liter. Baik, selanjutnya berkaitan dengan MVV atau minimum viable product. Di sini wonton cheese stick ini merupakan produk dari brand kami yang bernama Yamel dalam kategori snack dengan bahan dasar keju yang dilapisi kulit pangsit, dan di atasnya diberi berbagai macam varian topping yang meleleh seperti coklat, matcha, dan juga taro. Kemudian kita taburi sprinkle ball, biskuit, dan juga ada parutan kejunya. Ini merupakan prototipe dari produk kami. Di sini ada gambar dari produk yang kami jual. Kemudian ini adalah web sederhana yang kami sediakan untuk konsumen dapat menjangkau produk kami. Di sini kita sudah menyediakan link website untuk mengunjungi produk Yamel, dan kita juga menggunakan sosial media untuk saluran atau channel pemasaran, itu seperti Instagram dan juga WhatsApp. Ketika pelanggan untuk mengklik landing page yang kami sediakan, maka ia mendapatkan 2 pilihan untuk melakukan pemesanan dan juga bisa melalui Instagram atau WhatsApp. Setelah mengklik salah satu link, customer dapat melakukan pemesanan produk Yamel wonton cheese stick sesuai dengan rasa dan jumlah yang diinginkan oleh konsumen. Nah, informasi lain masih banyak kekurangan dalam layanan pemesanan, dan kami akan berusaha terus mengembangkan dan memperbaiki situs web dan juga sistem pemesanan. Dan kita juga memohon maklum buat konsumen untuk kendala atau ketidaknyamanan tersebut. Kemudian di sini ada MVV validation. Nah, di sini rincian dari tes MVV kami. Yang pertama ini how long will we test this MVV? Ini berapa lama kami menguji MVV ini? Nah, ini kami melakukan pengujian MVV ini selama kurang lebih 1 bulan, yang memberi cukup waktu untuk mengumpulkan data tentunya dan mencari tahu bagaimana konsumen menerima produk tersebut. Kemudian di sini
target audiens untuk tes ini dan berapa banyak dari mereka. Di sini target untuk pengujian MPV tersebut itu mahasiswa Universitas Lampung, dan mereka merupakan kelompok yang mencari jajanan praktis dan murah tentunya, dan jumlah audiens yang diwawancarai sekitar 57 orang. Kemudian di sini how will we get to that audience, yaitu bagaimana kami menjangkau audiens itu. Di sini untuk menjangkau target dari audiens atau konsumen tersebut, metode yang kami gunakan termasuk wawancara langsung dan kuesioner atau survei. Kemudian result of test. Di sini pertanyaan yang pertama, apakah cukup banyak pelanggan yang membeli, dan hasil yang kami dapatkan yaitu cukup banyak, sekitar 70% dari mahasiswa yang disurvei membeli produk wonton cheese stick. Ya, ini menunjukkan hal yang positif dan menunjukkan juga bahwa produk ini memiliki potensi pasar yang baik di kalangan mahasiswa Universitas Lampung. Kemudian buat pertanyaan yang kedua, pelanggan yang membayar harga yang kita harapkan. Nah, jadi pelanggan membayar sesuai dengan harga yang sudah kami tetapkan dan tidak ada protes mengenai harga yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa harga produk wonton cheese stick sesuai dengan nilai yang mereka terima. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah pelanggan kembali menggunakan produk kita atau menunjukkan ketertarikan untuk melakukannya? Yang benar sekali, beberapa pelanggan bahkan kembali untuk membeli produk ini dan bertanya tentang stok kami yang masih tersedia, seperti itu. Dan di sini pertanyaan terakhir itu, apakah pelanggan merekomendasikan produk kita kepada orang lain atau mengabarkan tentang produk tersebut? Nah, di sini kami mendapatkan fakta bahwa pelanggan telah membeli produk kami, juga merekomendasikan produk kami tersebut kepada teman-temannya. Nah, hal ini dipicu atau dikarenakan menurut mereka produk ini merupakan makanan modern yang murah dan memiliki rasa yang berbeda dari biasanya, sehingga mereka merekomendasikannya kepada orang lain, seperti itu. Dan di sini konklusinya dari hasil MVP validation itu adalah bertekunlah. Kemudian realisasi atau wawasan. Di sini selama menguji MVP dalam 1 bulan, itu memberikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan data dan memahami respon dari target konsumen, terutama berfokus pada mahasiswa Universitas Lampung yang mengutamakan keterjangkauan dan kepraktisan. Wawancara dengan 57 mahasiswa menghasilkan sampel yang signifikan untuk dianalisis, menunjukkan bahwa meskipun wawancara langsung menawarkan wawasan yang mendalam, namun membutuhkan lebih banyak sumber daya. Sedangkan survei secara efisien mengumpulkan data dari audiens yang lebih luas, meskipun dengan tanggapan yang lebih singkat tentunya. Dengan tingkat pembelian sekitar 70%, kesuksesan awal sudah terbukti, disebabkan oleh faktor seperti harga yang terjangkau, rasa yang enak, dan interaksi yang positif. Selain itu, pelanggan yang kembali dan bertanya tentang stok menunjukkan minat dan yang berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh kualitas produk, layanan pelanggan, dan promosi yang sedang berlanjut. Kemudian next step-nya atau langkah selanjutnya akan kami ambil untuk produk yang sudah kami jual tersebut, yaitu yang pertama, mempelajari kebutuhan dan preferensi pelanggan, kemudian menggunakan pendapat konsumen untuk meningkatkan produk, dan kemudian juga ada strategi pemasaran baru yang harus dipertimbangkan, termasuk juga kami akan berkolaborasi dengan pihak terkait di kampus seperti kantin, kampus, dan penggunaan media sosial yang lebih intens. Kemudian mempertimbangkan juga untuk memasukkan segmen pasar tambahan atau lokasi lain, kemudian memastikan layanan pelanggan tetap responsif dan prima, kemudian membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan misalnya melalui media sosial, yang berarti membangun hubungan yang interaktif dalam media sosial. Selanjutnya berkaitan dengan sales plan atau rencana penjualan. Di sini ada customer sales plan panel, yaitu sama dengan corong pemasaran ya. Di sini sama dengan corong pemasaran. Di sini target pasar 15.000. Kemudian di sini ada leads-nya itu 7.500. Peluang atau prospeknya 3.750 dan pelanggannya 1.875. Kemudian kita masuk ke customer
acquisition plan atau rencana dari akuisisi pelanggan. Yang pertama di sini target pelanggan, segmen atau jenisnya, kemudian target segmen pelanggan, nomor, kemudian ada saluran yang akan digunakan untuk menarik segmen pelanggan target, kemudian ada perkiraan jumlah prospek, kemudian perkiraan biaya untuk mengonversi prospek ini menjadi pelanggan yang aktual atau pelanggan yang nyata. Kemudian usia 18 sampai 25 tahun itu 7.500 buat target customer segment bagian number. Kemudian channelsnya itu WhatsApp dan Instagram. Kemudian estimate number of leads itu 3.750 dan estimate cost to convert the list sebagai customer yang nyata itu 750 orang. Kemudian untuk mahasiswa di sini target customer segmentnya itu 7.500, channel yang kita gunakan WhatsApp dan Instagram. Kemudian estimate number of leads itu 3.750 juga, dan estimasi untuk pelanggan nyata itu sekitar 750 orang. Baik, selanjutnya di sini berkaitan dengan strategi untuk masuk pasar. Di sini kami menggunakan meningkatkan personal branding. Testimoni produk dan kita menjelaskan di dalam video tersebut kita menjelaskan dari bahan-bahan yang kita gunakan, menjelaskan juga terkait proses pembuatan dan juga branding produk ini. Sehingga pelanggan membeli produk tersebut di market kami, seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah go to market strategi. Yum berasal dari dua kata yang digabung menjadi satu. Kata yum atau yummy yang berarti enak atau lezat, dan kata yield berarti hasil dari proses. Kami menggabungkan kedua kata tersebut dan menjadikan merek usaha, sebab kedua kata tersebut mencerminkan produk yang akan kami jual. Dari dua kata tersebut dapat memiliki artinya yaitu proses yang bersih menghasilkan kelezatan pada sebuah makanan. Selanjutnya itu adalah reason for choosing this business. Yang pertama itu adalah kebutuhan pasar. Melihat peluang dari mahasiswa memerlukan makanan ringan yang praktis, dapat dimakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yaitu lokasi strategis dan mempermudah promosi dan distribusi. Dengan memperhitungkan lokasi, mempromosikan produk menjadi lebih mudah, sebab konsumen mayoritas dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Hal tersebut dapat memudahkan pendistribusian produk. Yang ketiga adalah modal minimum. Dengan modal yang terbatas, usaha wonton cheese stick ini dapat menjadi pilihan ide bisnis, sebab hanya dengan modal minimum, keuntungan yang didapat dari penjualan produk cukup menjanjikan. Yang selanjutnya adalah positioning. Enjoyment in every bite. Sesuai dengan slogan produk kami, enjoyment in every bite, kami mencoba untuk memenuhi kebutuhan pasar, di mana para konsumen membutuhkan makanan ringan yang dapat dimakan kapanpun dan dimanapun, namun tetap dapat menikmati dengan rasa yang enak dan dapat mengganjal lapar. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa konsumen harus membeli produk kami. Berikut ada beberapa alasan dan keunikan dari produk yang kami tawarkan. Yang pertama adalah kami menggunakan bahan-bahan premium dan berkualitas. Yang kedua yaitu harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, taro, dan matcha. Yang keempat adalah tersedia dalam 3 kemasan, yaitu kecil, sedang, dan besar. Baik,
Baik, selanjutnya masih dalam pembahasan strategi pasar. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan strategi penjualan yang akan kami gunakan untuk 1 tahun ke depan. Nah, strategi yang pertama itu yaitu inovasi produk. Kami akan melakukan inovasi produk dengan melakukan pengembangan varian rasa ataupun topping baru untuk menarik minat pelanggan yang lebih luas lagi. Kemudian, yang kedua yaitu melalui pemasaran kreatif. Kami akan menggunakan video promosi ataupun kontes online atau challenge serta kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan merek kami yang baru dikenal oleh konsumen, sehingga kami harapkan dapat meningkatkan minat pelanggan terhadap produk kami. Kemudian yang ketiga yaitu program loyalty, di mana di sini kami akan melakukan pemberian diskon, hadiah, ataupun promosi khusus bagi pelanggan setia. Sehingga diharapkan dengan adanya program loyalty ini, konsumen dapat melakukan pembelian ulang secara berkala gitu. Kemudian yang keempat itu kemungkinan kami akan melakukan strategi partisipasi event, di mana kami akan ikut serta dalam acara-acara makanan lokal seperti pameran kuliner atau festival untuk meningkatkan visibilitas merek dan juga penjualan kami. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kami sebagai mahasiswa di mana Universitas Lampung sendiri mahasiswa-mahasiswanya banyak melakukan kegiatan bazar. Nah, di situ melalui bazar juga kami bisa meningkatkan visibilitas merek kami, memperkenalkan produk kami kepada para mahasiswa sehingga mahasiswa sebagai target pasar kami itu tertarik untuk membeli produk kami gitu. Kemudian model saluran distribusi dan penjualan, di sini kami menggunakan saluran distribusi langsung atau direct model. Jadi di sini kenapa kami menggunakan saluran distribusi langsung? Sebab kami melihat beberapa keunggulan di antaranya pada distribusi pemasok. Di sini kami melihat bahwa ketika kami melakukan distribusi langsung, bahan baku langsung kepada para pemasok, itu akan menekan biaya produksi. Bahan baku yang kami dapatkan itu kemungkinan kami dapat dengan harga yang minimum gitu, dengan kualitas yang tentunya yang terbaik. Yang dengan penggunaan distribusi langsung ini kami dapat menekan biaya produksi sehingga dapat menetapkan harga penjualan di harga rendah untuk memasuki pasar sehingga dapat bersaing dengan produk substitusi yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa supplier atau pemasok, kemungkinan akan kami melakukan kontrak kerjasama kepada mereka sebagai pemasok bahan baku untuk produk kami. Yang pertama itu ada Toko 33 sebagai supplier kulit pangsit. Yang kedua ada Belsal Shop sebagai supplier topping dan juga keju. Dan yang ketiga ada Redo Jaya Plastik sebagai supplier kemasan yang kami gunakan seperti tin wall box. Kemudian untuk distribusi langsung produk itu kami melihat keunggulan, kami dapat lebih dekat dengan pelanggan sehingga kami bisa mendengar kritik dan juga saran dari pelanggan, apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai, sehingga dapat membantu kami dalam pengembangan produk. Misalnya ada pembeli atau konsumen itu melakukan order melalui Instagram ataupun WhatsApp, kemudian nantinya kami akan langsung mengantarkan produk tersebut kepada konsumen. Kemudian masuk ke dalam pembahasan rencana keuangan. Di sini ada biaya awal bisnis, terdiri dari 3 bagian biaya. Yang pertama ada biaya awal bisnis, pengeluaran bisnis seperti pembuatan situs web atau pendaftaran domain seharga 50.000, berkisar 50.000. Kemudian biaya yang kedua yaitu biaya untuk aset tetap seperti peralatan, itu kemungkinan habis sebesar 250.000. Dan ada biaya-biaya operasional seperti biaya pemasaran dan juga promosi, biaya bahan baku, biaya pengemasan, dan juga biaya lain-lain seperti gas dan juga minyak, itu habis berkisar totalnya 500.000. Dan di sini ada modal
awal bisnis yang akan kami keluarkan yaitu 600.000. Di sini kami ada 3 orang, kemungkinan kami akan melakukan patungan sebesar 200.000 per orang. Nah, sehingga didapat kelebihan dana besar 100.000. Nah, dana 100.000 itu akan kami alokasikan untuk pengembangan produk ataupun biaya promosi. Kemudian selanjutnya di sini ada perkiraan laba rugi. Jadi pada perkiraan laba rugi ini dapat teman-teman lihat pada tabel sales yang kedua ada number of customers. Di sini kemungkinan produk yang terjual itu akan terus meningkat dari awal Januari hingga Februari, itu mungkin akan cenderung konstan pada angka 750 atau bisa diperkirakan seharinya itu sekitar 25 box yang akan kami jual. Kemudian akan terus meningkat hingga pada bulan Mei, itu sepertinya puncak dari penjualan kami yaitu sebesar 1.500 produk akan terus meningkat hingga bulan September, dan akhirnya akan turun pada bulan Oktober hingga Desember akan mengalami penurunan sebesar 1.200. Namun angka tersebut masih terbilang cukup rendah, sehingga di sini kami akan mengantisipasi dengan melakukan inovasi produk ataupun melakukan promosi-promosi lagi. Kemudian di sini bisa kita lihat dari total penjualannya itu pada Januari hingga Desember menghasilkan total penjualan sebesar 99.690.000, atau bisa dikatakan dalam 1 tahun kami akan mendapatkan penjualan sebesar 99.690.000. Akan dikurangkan dengan harga pokok sebesar 48.950.000, sehingga akan menghasilkan laba bersih sebesar 50.340.000. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian fixed expenses atau pengeluaran tetapnya. Di sini kami akan melakukan investasi tetap setiap bulannya sebesar 50.000 untuk biaya promosi dan juga biaya lain-lain seperti biaya gas, biaya minyak, dan juga lainnya. Sehingga menghasilkan pengeluaran tetapnya itu sebesar 1.200.000. Nah, hasilnya bisa kita lihat dari kolom result yang ada di paling bawah ini, dimana di situ kami akan mendapatkan tambahan laba kotornya sebesar 51% dan tambahan laba bersihnya sebesar 49%. Artinya diperkirakan untuk 1 tahun awal penjualan kami akan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Kemudian untuk selanjutnya proyeksi keuangan untuk tahun-tahun berikutnya hingga 5 tahun ke depan kami sudah memproyeksikan. Di sini pada tahun pertama, kedua hingga tahun kelima akan mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari penjualannya pada kolom pertama yaitu number of sales, itu penjualan kami akan terus meningkat hingga tahun kelima. Kemudian di sini pada kolom gross profit itu bisa kita lihat labanya itu akan terus meningkat hingga yang awalnya itu 50 juta, pada tahun kelima itu laba yang kami dapatkan atau laba kotor yang kami dapatkan itu sebesar 152.565.000 rupiah. Kemudian di sini biaya modalnya, di sini kami pada tahun pertama itu kami mengeluarkan 110.000 sebagai biaya untuk peralatan dan juga biaya untuk pengembangan produk. Pada tahun kedua kami melakukan investasi kembali pada peralatan, karena untuk tahun-tahun berikutnya kita asumsikan peralatannya itu sama ya. Di sini bisa kita lihat pada kolom expenses tahunan akan menghasilkan pendapatan sebesar 49.530.000 pada tahun pertama, dan pada tahun kelima itu akan berlipat ganda untuk pendapatan sebelum pajaknya. Selanjutnya di sini ada unit economics. Jadi pada unit economics ini bisa kita lihat churn rate-nya. Churn rate ini merupakan seberapa banyak sih pelanggan yang berhenti mengkonsumsi produk kami.
Nah, di sini setelah kami perhitungkan dari awal pelanggan itu ada sebesar 1.500 dan pada akhir bulan kemungkinan itu ada 1.550, sehingga menghasilkan churn rate-nya itu sebesar 30, atau bisa dikatakan dari 1.500 ini ada 30 orang yang berhenti menggunakan produk kami. Itu merupakan angka yang dapat dikatakan angka yang terbilang rendah ya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk bagian unit economics-nya, di situ CAC-nya sebesar Rp83 dan juga CLV-nya sebesar Rp6.764. Di situ mengindikasikan bahwa CAC kita itu lebih kecil dari CLV, sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis yang akan kami jalankan itu terbilang kuat. Nah, di bawahnya juga di sini terlihat ada average revenue per unit yang akan kami peroleh, yaitu sebesar Rp398.760. Nah, dengan begitu bisa disimpulkan bahwa bisnis yang akan kami jalankan itu terbilang memiliki posisi yang kuat dengan memperhitungkan aspek-aspek keuangan juga. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.